Panas diguncang perang alay. Bisa jadi fenomena inilah yang tengah mengguncang jagat hiburan akhir-akhir ini. Bagaimana tidak? Berawal dari unggahan video Deddy Corbuzier di sosial media yang menyentil tentang artis alay, sederet artis pun dikabarkan panas melontarkan balasan lewat gambar dan status bernada sindiran. Jika Astrid istri Uya Kuya memasang status bahwa alay tidak haram tapi kesombongan justru sebuah dosa, maka lain halnya dengan presenter Ivan Gunawan dan Ruben Onsu yang sama-sama memasang foto liburan mewah lengkap dengan tulisan pose biar kaya alay. Sontak saja netizen pun heboh menyorot aksi para selebriti tersebut, menyisakan tanya, mungkinkah video Deddy membuat sederet selebriti jadi panas hati hingga mendulang pro kontra sengit di sosial media? Entahlah, yang jelas gara-gara video yang diunggahnya tersebut, kabarnya Deddy jadi dihujani kritik pedas di sosial media. Hingga kemarin Deddy pun mengutas balasan klarifikasi tidak hanya lewat tulisan, tapi juga video seperti berikut ini. Katanya Ivan Gunawan nyela saya, Ruben nyela saya. I don't think they do that. Apakah yang namanya naik kursi sambil joget dan nyanyi lalu kursinya ditendang hampir jatuh, itu tontonan dan hiburan untuk Anda? Seorang yang bekerja tidak baik aja belum tentu loh mas, ya uangnya haram. Belum tentu. Jadi kalau kita orang benar, jangan pernah teriak kita benar. Koreksi diri dulu, introspeksi diri dulu. Sekarang kalau ngomentarin alay, gue nggak pernah ngomentarin laki-laki yang bervinir, giginya divinir, gue nggak ada urusan. Hidung dioperasi, gue nggak pernah ngomentarin, karena buat gue gini, itu urusan dia, hidup dia. Uniknya tidak hanya sederet artis yang tersentil panas dengan video artis alay yang menggulirkan aksi kontra, tapi sejumlah selebriti bahkan mengutas aksi pro alias mendukung Deddy. Salah satunya penyanyi Anji yang secara khusus menyatakan dukungannya bahkan konon rela dijauhi sejumlah teman lewat status sosial media miliknya. Tak pelak sebuah tanya pun mencuat. Berawal dari gesekan pro kontra atas video artis alay Deddy, benarkah telah pecah perang alay yang diwarnai aksi saling sindir dan saling menjauh di kalangan pertemanan selebriti? Banyak bercanda-bercandaan di dalam program TV itu yang kadang-kadang itu di luar batas. Ya kita bisa ngelihatlah beberapa hal yang terjadi belakangan, merasa dilecehkan. Lalu saya juga pernah mengalami hal itu yang tiba-tiba saya di on air kan pada saat sebenarnya saya tidak mau. Lalu ada tayangan-tayangan juga yang menghina fisik orang lain dan lain-lain. Itu kan sebenarnya tidak boleh. Menurut saya itu alay. Menurut saya, Mas Deddy patut buat didukung. Maaf kalau misalnya dia tersinggung, tapi buat saya ini patut buat disuarakan. Setiap orang bebas untuk berekspresi, itu yang balik lagi. Setiap orang bebas untuk berekspresi, bebas untuk mengutarakan pendapat. Gitu. Kalau saya udah sibuk dengan urusan saya sendiri. Jadi saya kalau mengutarakan segala sesuatu, membuat sebuah berita, saya udah nggak ada kesempatan untuk melakukan hal itu. Gitu. Mendingan saya buat baju. Saya nggak tahu artis alay seperti apa, karena setiap pekerja seni pasti punya porsinya masing-masing. Setiap tahun, setiap bulan pasti ada regenerasi, pasti ada artis-artis baru, pasti ada artis-artis yang bermunculan. Gue nggak menyindir siapapun, pokoknya semua orang punya caranya masing-masing untuk menuju menegurnya. Cuman kalau saya tetap tidak, saya punya keyakinan sendiri, orang punya sudut pandang yang beda. Jadi tergantung kita sudut pandangnya yang beda seperti apa. Kan pemirsa yang melihat bagaimana orang yang menongak dengan tinggi, bagaimana orang yang merendah. Saya mas, saya hari-hari saya tuh mikirin apa tepung, cabai, ya karyawan saya hampir 2.500 karyawan loh mas. Jadi kalau saya mikirin satu orang yang nggak berpengaruh buat hidup saya, ya jika memang pekerjaan yang dilakukan salah atau memang pekerjaan yang dilakukan hina, kita kan manusia yang beragama. Jadi biarkan agama kita yang menegur kita dengan cara masing-masing. Saya ini terlalu sibuk mas, saya ini sampai melupakan istirahat. Akhirnya Tuhan menegur saya dengan cara yang salah. Tak pelak teka-teki pun mencuat. Bak nila setitik rusak susu sebelanga. Benarkah gara-gara video artis alay yang diunggahnya, Deddy jadi banyak menuai sakit hati hingga menggulirkan perang alay yang panas menyeret pro kontra dan aksi saling menjauh di kalangan pelaku jagat hiburan? Siapakah sebenarnya artis alay yang dimaksud oleh Deddy? Kenapa banyak artis makin lama makin alay? Karena hukum piramid yang di bawah lebih besar, jadi pasti yang alay lebih banyak. Yang kedua, job lebih banyak. Iyalah, kalau lu mau jadi artis, paling gampang dapet job adalah lu ngalay.
joget-joget, nari-nari, naik ke atas kursi, ditendang kursinya, ngata-ngatain orang, pakai aib dibuka-buka. Job lebih banyak. Kenapa job lebih banyak? Karena penonton lebih banyak. Kenapa penonton lebih banyak? Hukum bilang. Yang bodoh lebih banyak orangnya, yang nonton lebih banyak. Artinya sharing lebih besar, rating lebih besar. Saya nggak ngerasa bahwa YouTube itu buat saya sih, gitu. Jadi I don't care. Ada kan netizen, ntar juga buat sindiran di sosmed. Gue nggak buat sindiran balik. Lu gila kali ya, follower gue aja udah berapa juta. Masa lawan yang berapa juta? Buat gue nggak itu. Gue nggak beli follower, gue nggak ini. Dan menurut gue, penggemar-penggemar gue yang follow gue itu ada orang-orang yang mencintai kehidupan gue dan yang mendoakan gue gitu. Dan orang yang ngatain juga gue liatin juga nggak follow gue juga. Mengejutkan, jika ada pepatah mulutmu harimaumu, maka di zaman now, pepatah tersebut berubah menjadi sosial mediamu harimaumu. Meski tak pernah jelas mengakui kepada siapa video artis alay itu ditujukan, tapi toh fenomena pro kontra terlanjur bergulir dan konon tak sedikit membuat sederet selebriti panas hati. Ini tidak hanya untuk si Dedi aja, tapi untuk semuanya. Jadi ada baiknya kita bercermin sama diri kita sendiri dulu. Kalau kita masih banyak kekurangan, masih sama-sama napak di bumi, masih punya kejelekan, masih belum punya segalanya. Kalau kita masih belum bisa melihat bagaimana indahnya surga, masih belum itu, jangan terlalu menghakimi orang lain. Jangan sibuk menjadi hakim untuk pekerjaan orang lain. Karena belum tentu apa yang kita kerjakan itu benar. Kalau mau mengangkat derajat diri, gak usah menjatuhkan derajat orang lain. Semoga manusia-manusia di muka bumi ini saling bersahabat, tidak ada yang julid, nggak ada yang heboh sendiri. Karena kalau kita ngejalanin bangun pagi, endol, hati senang, batin fresh, ya, kerja juga enak. Sempat bersumpah tidak akan menikah lagi, tapi kini nyatanya Elly Sugigi dan Irfan Sebastian justru semakin lengket dan mesra. Dikabarkan sering mampir ke apartemen Elly. Benarkah Ulfi Damayanti sang putri yang sempat menentang kini kembali menjadi geram? Mungkinkah Elly sengaja menutupi hubungannya dengan Irfan demi meredam kemarahan Ulfi sang putri? Simak berita lengkapnya hanya di Hot Shot sesaat lagi. Apalagi yang usianya sama kayak Ulfi. Iya, Mama ngerti. Mama nggak mau nikah sama Irfan, Pi. Enggak. Kita udah berjanji kita nggak akan menikah kok. Enggak. Mengejutkan, belum genap 1 bulan mengubar janji tidak akan mungkin menikah dengan artis Irfan Sebastian di hadapan Ulfi Damayanti sang putri, tapi nyatanya lagi-lagi komedian Elly Sugigi kembali terciduk mesra dengan Irfan. Pemandangan seperti inilah yang terbingkai oleh kamera tim Hot Shot ketika menengok keseharian Elly Sugigi di apartemennya. Di tengah kesibukan Elly yang meski sudah menjadi artis, tapi masih rajin menjalani kehidupannya sebagai asisten rumah tangga dengan mencuci bajunya sendiri, tim Hot Shot menemukan sebuah kejutan ganjil. Pasalnya meski mengaku tidak memiliki hubungan istimewa, apalagi sebagai kekasih, tapi Elly memamerkan bantal bergambar fotonya bersama Irfan di kamar. Jika tak ada hubungan yang spesial, mengapa Elly bahagia tidur dengan bantal bergambar wajah Irfan? Sebuah tanya yang kian menjulangkan teka-teki, karena di tengah sesi wawancara dengan tim Hot Shot, Elly mendadak menerima telepon dari Irfan. Jadi majikan aku tuh pesan ini putih-putih pisahin yang selalu yang putih-putih pisahin, yang yang luntur pisahin. Nah ini kan luntur. Kalau aku udah ngerti, jadi sekarang pun yang putih-putih aku pisahin. Iya, kalau banyak kerjaan aku ngelondri, kalau nggak ada aku kosong-kosong sendiri kok di rumah. Pakaian dalam itu aku beli sendiri, nggak pernah aku laundry pakaian dalam. Nah sekarang kan kalau syuting tiap hari ya jadinya aku begini. Inilah saya sekarang, saya udah seperti ini. Saya nggak kaya banget sih, nggak kayak yang lainnya, tapi saya bersyukur hidup seperti saya ini karena Allah masih ngasih jalan saya untuk menjadi orang sukses, itu aja. Ini kamar aku nih. Paling ada wajahnya dia doang di situ. Nah, tuh tiap hari tidur sama orangnya tuh.
Tuh, kita walaupun nggak tidur bareng tapi tidur sama gambarnya tuh di sini. Di mana, Van? Di mana? Naik aja, ini di atas kok. Kejutan pun semakin pecah ketika tak butuh waktu lama pasca Irfan Sebastian menelpon, Irfan pun muncul bertamu di apartemen Eli. Dengan alasan akan berangkat bersama menuju sebuah acara, Eli pun bergegas membereskan rumahnya, menyisakan pemandangan unik. Pasalnya Eli meminta bantuan Irfan untuk membantunya mencuci piring dan gelas kotor yang langsung dikerjakan Irfan dengan rajin, menciptakan pemandangan penuh teka-teki. Hanya mengaku teman, benarkah Irfan sudah terbiasa bertandang ke apartemen Eli tanpa sepengetahuan Ulfi Damayanti sang putri yang menentang hubungan mereka? Dia datang akhirnya. Ada yang ngapel ya? Ada yang ngapel nih di hari Sabtu. Gimana kabarnya? Wih, gayanya kayak bule tuh. Silakan duduk. Makasih Mbak ya. Aku sama Irfan mau ada kerjaan, sebentar lagi jalan. Jadinya aku mau nyuci piring dulu. Bantuin dong. Nyuci piring? Jangan nyuci piring, ngepel juga mau sini. Usai membantu membereskan kondisi apartemen, Eli dan Irfan pun kompak menghadiri sebuah acara menjadi bintang tamu. Uniknya, lagi-lagi Eli terlihat rajin menggulirkan jurus rayuan mesranya yang mampu membuat Irfan tersipu-sipu malu mencuatkan tanya. Selalu terlihat mesra, mungkinkah Eli dan Irfan sedang menutup-nutupi status hubungan mereka karena takut ditentang oleh Ulfi putri Eli Sugigi yang selalu kekeh menolak Irfan? Agak lebih kenceng kayaknya itu. Iya, lebih fresh. Mungkin tadi Gigit bisa nggak? Secantiknya cewek gimana pun tapi kalah sama aku. Aku nggak ada yang saingin tau. Cil. soalnya ini langka, unik. Cuma satu di Indonesia kayak gini ya. Bener kan? Iya. Kalau ada cewek cantik menghindar dari aku. Ada cewek cantik menghindar. Takut digigit soalnya. Sampai detik ini aku pun nggak merestui mama sama Irfan. Walaupun mungkin semua orang kenapa Irfan sama mama semakin dekat setelah kejadian itu dan kenapa aku diem aja. Satu, aku diem aja karena aku ngerasa dibiarin aja dulu sampai titik dimana semua kebongkar baru aku gitu. Uniknya meski ditentang habis-habisan, tapi toh nyatanya Eli Sugigi dan Irfan Sebastian masih rajin bersama menggulirkan momen demi momen mesra. Apa yang sebenarnya terjadi? Ditentang secara keras oleh sang anak, mungkinkah Eli sedang menjalin gaya pacaran backstreet alias diam-diam di balik pengawasan Ulfi sang putri? Entahlah, yang jelas secara terpisah di hadapan tim Hotshot, Ulfi mencurahkan isi hatinya yang sedang memohon kepada Eli agar tak lagi terjerat masalah cinta yang sama, yang membuat Eli Sugigi menikah 3 kali dan 3 kali pula Eli gagal dan mendulang sakit hati. Tolong sadar Ma gitu kan. Aku tahu mama sadar gitu kan. Mama sayang sama anak-anak mama. Tapi tolonglah gitu kan. Jauhin yang udah pernah terjadi dulu sama cowok yang bernama Ferry, jangan diulang lagi sama Irfan. Cukup sama teman ya, mama selalu bilang kita berdua cuma teman. Tapi Ufi sebenarnya sejujurnya Ufi emang gak suka sama Irfan sampai kapanpun. Jadi nggak tahu lagi Ufi mau ngomong apa gitu kan ya sama mama, karena Ufi udah ngerasa kayak mama tuh kayak bukan sosok mama yang dulu. Mama selalu bilang nggak kasihan sama mama butuh teman hidup gitu kan ya. Ya udahlah gitu kan ya. Kalau emang mama butuh teman hidup ya silakan. Tapi ya, Ufi udah mau ngomong udah kayak dianggap udah nggak ada hak di keluarga gitu kan ya. Udah mau ngoceh sana sini juga nggak dianggap gitu. Terusnya buat apa ada anak yang buat nasihatin mama, buat teman semangat hidup gitu kan ya. Emang anak-anak mama bukan semangat hidup mama gitu kan ya. Tapi kalau mama ingin menikah ya silahkan, tapi tidak untuk sama Irfan. Sekali lagi untuk nggak sama Irfan.
Lagi-lagi sinetron Orang Ketiga kembali menggulirkan babak baper yang mengundang heboh. Sampai-sampai pekan ini lokasi syuting sinetron Orang Ketiga pun dibanjiri fans yang uniknya justru mendukung Leonardo Stockhorst dan Marshanda yang memerankan tokoh pelakor. Sukses memerankan tokoh Yuni dan Aris. Benarkah Rio dan Marshanda jadi banjir hadiah dari fans yang unik dan seru? Simak berita lengkapnya yang akan kami rangkai dengan kabar dari Ayu Dewi yang berbahagia merayakan ulang tahun sang putri. Benarkah Ayu akan kembali menjalankan program hamil untuk anak ketiga? Simak berita lengkapnya usai jeda pariwara berikut ini. Luar biasa, fenomena inilah yang tengah melanda lokasi syuting sinetron Orang Ketiga SCTV. Bagaimana tidak, sukses mengguncangkan fenomena baper nasional, kini lokasi syuting sinetron Orang Ketiga pun rajin diserbu puluhan fans setiap harinya. Pemandangan seperti inilah yang terekam oleh kamera tim Hotshot ketika menyambangi lokasi syuting sinetron Orang Ketiga. Di tengah proses syuting, puluhan fans Aris Yuni dari berbagai daerah seperti Bogor, Bekasi hingga Manado khusus datang ke lokasi syuting sambil membawa setumpuk hadiah lengkap dengan momen tiap adegan Marshanda dan Leonardo Stockhorst yang uniknya dibuat sama persis dengan adegan demi adegan yang sukses membuat para penonton baper. Sama-sama 1, 2, 3. Pemirsa Hotshot, kami dari tim Aris Yuni ada berkumpul di sini dalam rangka acara menuju 100 episode Orang Ketiga SCTV. Adapun teman-teman kami datang dari luar kota, ada yang dari Karawang, Medan, Palembang, Cianjur, Manado. Kita sengaja kita bikin rujakan dengan dengan karakter kupu-kupu karena Anis Yuri itu identik dengan kupu-kupu, simbol cinta yang dimana katanya mempunyai pasangan seumur hidup hanya satu. Ini ada nasi goreng dimana ada salah satu scene Aris memberikan nasi goreng dengan cinta lengkap dengan tulisannya seperti di scene tersebut gitu. Dan begitu Marshanda serta Leonardo selesai syuting, pemeran Yuni dan Aris itu pun dibuat kehabisan kata-kata karena terkejut. Pasalnya mereka tidak hanya dihujani hadiah berupa setumpuk makanan, tapi juga kado lengkap untuk anak-anak Marshanda juga Rio. Sungguh sebuah pemandangan yang tak hanya sukses membuat Marshanda terharu, tapi juga membuat Rio bahagia luar biasa. Gak bisa berkata, terkagum-kagum sampai segini supportnya ya. Balik. Ya kita mengucapkan hai dan terima kasih buat teman-teman yang berada di mana tadi? Di Hong Kong, pokoknya di luar negeri ya. Malaysia, Taiwan. Walaupun jauh sekali jaraknya dari Arab. Luar biasa kita bisa dapat support dari teman-teman di sana. Inggris lovers, keren banget. Thank you. Terima kasih banget atas cinta dan supportnya. Iya, luar biasa. Kalian luar biasa. Top. Dari
kebahagiaan Marshanda dan Ronaldo Stockhorst mendapat banyak kado dari penggemar mereka. Inilah kebahagiaan Ayu Dewi dan Regida Tawu saat menggelar pesta ulang tahun putri pertama mereka, Akila Dewi Humaira yang kelima Sabtu kemarin. Bertempat di salah satu wahana permainan di kawasan Jakarta Selatan, perayaan ulang tahun Akila dihadiri sederet selebriti. Meski acara kemarin itu disebut pasangan ini digelar secara dadakan karena Akila sudah terlanjur mengundang sejumlah sahabatnya, namun Ayu Dewi dan suami tetap mempersiapkan acara istimewa. Dibantu sejumlah sahabat dan I.O, Ayu dan Regi sengaja mengosongkan wahana tersebut khusus untuk pesta ulang tahun sang putri yang konon menghabiskan biaya hingga 150 juta rupiah. Acara dadakan sebenarnya. Karena apa? Karena dia. Siapa ya ayo yang undang-undang teman-temannya sebelum cerita sama Momi? Jadi ceritanya gimana? Akila bilang sama siapa sih? Alika. Bilangnya gimana? Yang keras coba. Gimana? Nanti aku undang kamu loh. Oh gitu, terus? Udah. Jadi ibunya sahabatnya cerita, "Mbak, Akila mau ulang tahun ya?" "Iya." "Kok tahu?" "Iya, Akila udah ngundang satu kelas." Hah? Kalau umur 5 tahun dikasih balon juga udah happy, ya kan? Yang penting dia lihat, oh ada teman-temannya nih. Yang penting ada rame-rame, terus dia bisa main seperti yang biasa kalau misalnya lagi malam minggu atau lagi libur, bapaknya suka nanya, "Akila mau main?" "Mau, Dedi." "Mau main apa?" "Jump-jump." Ya udah. Ini sebenarnya jujur sih ibunya aja yang heboh. Sebenarnya. Sebenarnya awalnya sih nggak mau ditutup juga, tapi ibunya bilang udah yuk tutup aja ya. Ya udah deh. Jangan kan kamu juga yang bilang itu suka nyalain orang. Ya, anaknya sih intinya cuman asal ada kue temanya misalnya lagi suka Little Pony, lihat itu juga sebenarnya udah senang. Sukses membuat acara ulang tahun yang membuat Akila dan para sahabatnya senang menikmati wahana permainan trampolin. Ayu Dewi dan suami juga mengalirkan kisah keharmonisan rumah tangga yang sudah terjalin sejak pertengahan tahun 2012 lalu. Dan setelah dianugerahi sepasang anak, benarkah keinginan Ayu Dewi untuk menambah momongan justru ditolak oleh sang suami Regida Tawu? Sebenarnya pengen ngasih senang anak aja, tapi kan hari H dia ulang tahun itu kita pengajian ya. Ya, itu penting, itu penting karena memang ya kita ngajarin dia yang terpenting dari semuanya itu kalau kita cinta sama Allah, Allah cinta sama kita. 2 aja lah, 2. Cukup. Apa lo masih mau loh? Nah, boleh kali. Udah sepasang udah cukup lah. Oh gitu ya. Ditolak loh proposal gue. Ya makin usia pernikahan makin nambah kan makin ngecinta kan? Makin tahu satu sama lain, ya kan. Jadi ya makin pengertian lah. Apa-apa kita ngertiin. Nah, gitu kan. Akila sayang, happy birthday, panjang umur selalu menjadi anak yang soleh, yang membahagiakan orang tua dan keluarga, tetap pintar ngomong, tetap pintar ngaji, tetap cerdas, pintar matematika, pokoknya selalu bahagia dunia dan akhirat. Amin. Akan dilaporkan ke polisi. Seperti apa reaksi Billy Syahputra yang justru menantang balik Chris Hatta? Seperti apa Opik menyikapi kemelut rumah tangga jelang sidang perdana perceraiannya 20 Maret mendatang? Sesaat lagi hanya di Hot Shot. Inilah berita-berita paling hot yang kami kemas dalam segmen Hot Shot Seru.
Tinggal menghitung hari, jelang malam puncak Indonesian Box Office Movie Awards 23 Maret mendatang, aroma persaingan di sejumlah kategori mulai terasa. Dan salah satunya adalah kategori pemeran utama pria terbaik yang dihuni nominasi dari aktor top tanah air. Salah satunya adalah komika sekaligus sutradara dan penulis skenario Ernest Prakasa yang didaulat sebagai salah satu nominasi lewat film Susah Sinyal. Bersaing dengan bintang papan atas lainnya seperti Abimana hingga Vino G. Bastian, Ernest justru menjagokan aktor lain untuk menyabet piala di kategori ini. Meski begitu, Ernest justru bisa berbangga saat film Susah Sinyal garapannya masuk ke dalam 12 nominasi di IBOMA 2018. Karena pesaing di pemeran utama pria, gue cukup pede kalau yang menang adalah Abimana sebagai Dono, karena menurut gue dia gila banget. Ngelihat dia tuh merinding gitu, bener-bener kayak lihat almarhum Om Dono gitu. Dan gue rasa dia layak jadi pemeran utama pria terbaik tahun ini. Itu ada satu kategori yang kebetulan film gue jadi juara bertahan. Ada dua kategori yang film gue jadi juara bertahan, yaitu pendatang baru terbaik dan skenario terbaik. Di Ngenes pendatang baru terbaik dapat, skenario dapat. Cek toko sebelah pendatang baru dapat, skenario dapat. Nah di Susah Sinyal dua kategori itu dapat nominasi, tapi apakah akan mempertahankan gelar atau menjadi hat-trick, kita lihat aja. Terbayar ya, maksudnya kita syuting ini film tercapek yang gue bikin so far dari 3 film yang udah ada. Syuting terpanjang sampai 25 hari, itu lumayan panjang untuk drama komedi, 25 hari gitu. Sampai mondar-mandir di Nusa Tenggara Timur gitu, kita harus menempuh medan yang berat di Sumba, infrastruktur yang minim, tapi ya semuanya terbayar lunas saat kita tahu penonton sambutannya bagus dan sekarang dapat banyak nominasi di IBOMA, ya rasanya senang, terbayar sudah. Bagi Ernest yang mengaku bahwa film Susah Sinyal adalah film terberat yang pernah digarapnya, ajang IBOMA 2018 yang sudah memasuki tahun ketiga adalah salah satu penghargaan penting bagi industri perfilman tanah air. Karena selama ini memang ada dikotomi yang jelas gitu, seolah-olah orang tuh terbentuk mindsetnya, oh film bagus nggak laku, film laku nggak bagus, gitu kan sebenarnya kan. Jadi IBOMA kan mendobrak itu, bahwa film laku juga bisa dinilai secara estetika, bisa dinilai secara kritis. Gak ada lagi award di Indonesia, bahkan di dunia gue gak tahu apakah ada award seperti ini ya. Di Amerika setahu gue gak ada award kayak gini, dan ini unik banget gitu. Dan ini memberikan tantangan buat film-film yang laku, jadi sekaligus bahan evaluasi gitu. Kalau udah laku banget masuk top 10 tapi gak dapat IBOMA, wah berarti kayaknya kita laku doang tapi kurang bagus nih misalnya gitu. Jadi bahan evaluasi yang menurut gue sih menarik. Jangan lupa buat pemirsa semua saksikan IBOMA 2018 hanya di SCTV tanggal 23 Maret. Dia udah datang. Tidak usah takut, Nona. Kami ini petugas hotel. Gua kasino. Bohong. Percayaan amat. Sorry. Kamu pengen tahu tentang aku? Meros? Orang ngelakuin satu hal cuma karena satu alasan, yaitu cinta. Kemelut asmara yang menyertai kisah cinta Billy Syahputra dan Hilda Fitria kian memanas. Pengakuan Chris Hatta bahwa Hilda pernah menikah dengan dirinya justru memantik antara Billy dan Chris Hatta sendiri. Tak tanggung-tanggung setelah memberikan somasi, Chris Hatta siap mempolisikan adik almarhum Olga Syahputra ini. Tapi benarkah Billy justru tak ambil pusing dan menantang balik Chris Hatta untuk membuktikan ucapannya? Silakan aja, kalau misalkan Bang Billy dipanggil, Bang Billy datang. Sebagai warga negara yang baik harus taati peraturan. Mau melaporkan apapun persoalan Billy terserah. Kalau event Billy dipanggil sama pihak polisi, Bang Billy datang. Siapa aja, silakan aja. Emang kenapa? Bukan urusan gue juga kok. Sementara
Sementara itu, jelang sidang perdana perceraiannya yang akan digelar pada 20 Maret mendatang, Opik justru disibukkan dengan sejumlah kegiatan. Salah satunya adalah ketika penyanyi religi ini terlibat berkunjung dan menghibur penderita tunarungu di kawasan Jombang. Lalu seperti apa Opik melihat polemik rumah tangganya yang kini berada di ambang perceraian? Dulu diajak syuting nih di Bromo, tahun berapa Mas Ikon? 3 tahun yang lalu. Terima kasih. Ya alhamdulillah. Ya mudah-mudahan bisa istiqomah. Mudah-mudahan Allah perbaiki lebih baik lagi insya Allah. Kontras dengan kemelut rumah tangga Opik yang berada di ujung tanduk perceraian. Pasangan pengantin baru Chico Jericho dan Putri Marino tengah menikmati masa-masa indah membina rumah tangga. Pasca melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Maret 2018 lalu, pasangan ini kerap memperlihatkan kemesraan mereka. Seperti halnya dalam sejumlah video yang diunggah di sosial media, di mana Chico terlihat memberikan setangkai bunga untuk sang istri tercinta, Putri Marino. Maka seperti inilah romantisnya Chico saat memanjakan sang istri tercinta. Sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Kompak dalam film, seperti apa pula kekompakan Adipati Dolken dan Vanessa Priscilla saat menghadiri salah satu acara pernikahan? Seperti apa pula keseruan Dimas Anggara dan Maxim Bautier saat hadir di Karawang? Saksikan Hot Shot sesaat lagi. Hadir di Karawang, inilah keseruan Dimas Anggara dan Maxim Bautier saat menggelar acara meet and greet di salah satu mall di sana. Maxim dan Dimas yang justru terlibat konflik asmara dalam film The Perfect Husband terlihat kompak saat menghibur fans mereka di Karawang. Tak hanya bertukar cerita seputar film The Perfect Husband, hingga bagi-bagi hadiah ke sejumlah penonton, Dimas Anggara juga memperlihatkan kebolehannya selain berakting di depan kamera. Di hadapan ratusan penggemar, Dimas unjuk kebolehan bernyanyi seperti yang terabadikan kamera tim Hot Shot berikut ini. Ternyata nggak seperti yang kita kira ya, seru. Udah hilang kata-katanya. Antusiasnya bagus sih, capek lumayan lah, seru-seru. Senang, happy. Responnya oke, ternyata dari mereka juga sepertinya sudah menanti tayangnya Perfect Husband. Mudah-mudahan lah. Kayak ada kuis sih, kita ada sedikit hadiah pada mereka, dan kita juga ada perform dari baris tadi.
Film The Perfect Husband yang diadaptasi dari novel dengan judul serupa juga menghadirkan hal berbeda dari seorang Dimas Anggara dan Maxime Bauthier. Jika Maxime dituntut bergaya sebagai remaja dengan style rock and roll, maka Dimas Anggara justru merasa tertarik membintangi film ini ketika ia dihadapkan pada karakter seorang pilot dengan kehidupan mapan. Selain itu, film bergenre drama komedi ini juga disebut Dimas Anggara mengalirkan banyak pesan untuk para penontonnya nanti. Cerita ini terinspirasi dari novel bestseller karangan Indahyana. Jadi kita mengambil produksi tim kreatif dari Screenplay Films memang mengangkat judul yang sama, namun dari ceritanya berbeda. Jadi hanya premis-premisnya aja dari judul, dari karakternya mereka pun banyak yang diubah gitu, mengikuti kreativitas tim. Saya tertarik gitu, oh komedi, drama komedi yang which is konfliknya tuh keluarganya ada dan ikatan keluarga itu lebih kuat. Ya, jadi saya tertarik gitu dari sisi komedi dan juga dari sisi keluarganya itu. Itu kalau dari Maxime, dia bilang schedule-nya cocok soalnya. Buat teman-teman semua, jangan lupa untuk menonton film Perfect Husband mulai tanggal 12 April 2018 di seluruh bioskop Indonesia, bioskop-bioskop terdekat rumah kalian dan kesayangan kalian. Pak, maaf Pak, saya janji. Saya bakal tanggung jawab. Kamu Ayla kan? Saya calon suami kamu. Hah? Pendidikannya bagus, prestasinya banyak. Susah dibandingkan sama si begundal itu. Kalau mau cari calon istri, sing penting bibit, bebet, bobot. Bobot yang gendut. Sementara itu, di lain kisah, Adipati Dolken dan Vanessa Priscilla yang disandingkan sebagai pasangan dalam film Teman Tapi Menikah justru terlihat hadir dalam sebuah acara pernikahan Sabtu kemarin. Lantas, apa sebenarnya yang membuat Adipati dan Vanessa ikut serta menghadiri acara pernikahan kemarin? Benarkah mereka justru tertarik ketika secara tak sengaja menemukan pasangan yang juga bersahabat cukup lama sebelum akhirnya melangkah ke jenjang pernikahan? Siap semuanya? Kita melepaskan balon. Dan juga ada Jen, Adipati, sama Vanessa juga ikut ya. Satu. Satu. Semuanya yang balon lepas. 2, 3, lepas. Mari. Selamat jalan. Dengar-dengar katanya ceritanya bisa sampai menikah dari sahabat ya? Iya. Berapa tahun tuh Kak sahabatannya? Lama. Lama ya? Lama. Bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Lebih dari setahun. Oh lebih dong. Hampir sama kayak cerita film kita. Sebagai teman dari pertama, terus memang kita berteman itu baik lah, saling ngerti walaupun teman kan bukan berarti menutup kemungkinan untuk saling lebih mengerti. Ini iya pertama kali nikahan pertama yang kita datengin, dan selama kita main film nggak pernah sih ada kayak wedding crasher kayak gini. Dan ini hal yang menarik banget sih, mesti kayak bisa datang ke nikahan orang, terus bisa at least ada sparkling kesenangan di situ, ada sparkling kebahagiaan di situ yang bisa kita ikut ada dalam situ juga sih gitu. Adipati dan Vanessa yang mampu membuat para penggemar baper melihat kedekatan mereka juga turut berbahagia mendengar kisah pengantin yang mengalami hal serupa dengan cerita Dito dan Ayudhya. Meski tak selama Dito, tapi pasangan pengantin kemarin itu sudah menjalin persahabatan selama 3 tahun sebelum akhirnya si pria menyatakan cinta kepada pujaan hatinya. Kita bisa ikut ada di kebahagiaan orang lain yang sedang melakukan pernikahan gitu, itu kan pasti kebahagiaan yang sangat besar gitu kan buat keluarga mereka, buat mereka gitu, dan kita bisa ada di kita bisa ada di part mereka itu juga sangat menyenangkan sih maksudnya. Dan kebetulan jadi kita nggak nyari yang sama. Iya, pengantinnya tuh ini secara kebetulan banget, teman tapi menikah juga. Jadi nggak dicari emang yang sama kayak film kita. Yes.
Pengantin ini berawal dari sahabatan juga. Kurang lebih katanya sih 3 tahunan ya. 3 tahunan sahabatan, terus habis itu cowoknya katanya akhirnya ngomong, terus mereka akhirnya pacaran dulu sebentar. Katanya terus, butuh waktu lama buat nyatain perasaannya ya? Iya, sebenarnya kurang lebih sama kayak Dito lah. Ketika sahabat lo bilang dia mau nikah, harusnya lo ikut seneng. Tapi ini beda, dia beda. Oh, mau putus sama Dila? Ya habis gimana dong, Ca? Lo harus berubah. Masalah gue selalu itu. Gue mikirnya sih gue berubah. Tapi kenyataannya enggak. Makanya gue cuma cinta sama satu cewek. Sama 12 tahun. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, saya Medina pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV, satu untuk semua. Bila nanti